Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifah dengan NIM 24252017 dari program studi teknologi informasi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai navigasi GPS yang menggunakan single link list serta undur redo yang menggunakan double link list. Langsung saja kita masuk ke folder GPS, navigasi GPS. Di sini terdapat 3 file, yaitu gps.h, gps.cpp, dan main.cpp. Nah, pada gps.h ini berfungsi untuk menyimpan deklarasi atau rancangan dari kelas dan dari struct. Struct ini berfungsi untuk menyimpan lokasi dan jarak. Kalau yang kelas ini berfungsi untuk mengelola rute GPS. Terdapat 2 kelas, yaitu private dan public. Nah, kalau yang private ini adalah bagian yang hanya bisa diakses dari dalam kelas. Kalau yang public ini sebaliknya dapat diakses dari luar kelas. Nah, kelas publik ini berisi konstruktor, yaitu single link list ini digunakan untuk menginisialisasi list sebagai objek yang dibuat dan berisi void at location dan lain-lain. Nah, void at location ini berfungsi untuk menambahkan lokasi dan jarak. Kalau yang remove location ini berfungsi untuk menghapus berdasarkan lokasi dan jarak, berdasarkan jarak. Void print location ini berfungsi untuk menampilkan seluruh lokasi dan jarak ini. Dan kalau yang void pop front ini untuk menghapus lokasi pertama. Lanjut ke gps.cpp. Pada file gps.cpp ini seluruh fungsi yang tadi saya sebutkan seperti add location, remove location, print location, pop front ini nanti diimplementasikan di sini semua. Nah, ini add location ini digunakan untuk menambah beberapa lokasi pada lokasi awal, yaitu rumah ke kampus berjarak 10 km, kampus ke perpustakaan berjarak 1 km, Purworejo kota ke Kutoarjo itu 12 meter. Nah, lanjut. Nah, bagian ini adalah itu untuk menambahkan lokasi dan jarak dalam link list. Nah, bagian yang ini baris ke 21 ini sampai ke 27 nah, pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa sebuah lokasi baru berhasil ditambahkan ke link list. Nah, ini berfungsi untuk menambah lokasi jarak ke dalam link list. Nah, lanjut ke kode yang berikutnya, if ini. Nah, itu yang if ini artinya link list masih kosong atau belum ada node sama sekali. Nah, maka node yang baru ini dijadikan head karena itu satu-satunya data yang ada. Nah, kalau yang else ini list sudah ada.
Nah, jika sudah ada data sebelumnya, maka harus mencari not yang paling akhir untuk menambah not baru di ujung. Ini langkah-langkahnya. Setelah ketemu pada not yang terakhir, maka disambungkan pada not baru gitu ya. Nah, ini nanti outputnya setelah menambah lokasi. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa lokasi baru berhasil ditambahkan ke link list tadi. Nah, lanjut. Ini digunakan untuk menghapus lokasi berdasarkan nama dan jarak. String location, integer, jarak. Ini menghapus not pertama, berfungsi untuk menghapus not pertama, dan ini outputnya nanti. Terus ini untuk berfungsi untuk mencari lokasi yang berada di akhir atau yang berada di belakang. Nah, fungsinya untuk berjalan dari not pertama sampai menemukan not sebelum not yang ingin dihapus, dan berhenti jika menemukan not yang cocok atau mencapai akhir list. Nah, ini nanti outputnya dihapus. Lalu yang ini pop front. Ini untuk menghapus not pertama tanpa berdasarkan lokasi dan jarak. Nah, ini untuk mengecek tidak ada lokasi untuk dihapus. Lalu ini menghapus head. Lalu head digeser ke not berikutnya. Lalu ini untuk menampilkan lokasi yang sudah dihapus. Nah, ini hapus not dari memori, delete atau hapus ya. Lanjut, ini untuk mencetak semua lokasi dan jarak menggunakan print location. Nah, ini untuk mengecek apakah masih kosong, listnya masih kosong atau tidak. Lalu ini untuk menampilkan semua lokasi yang tadi, mana yang sudah dihapus, mana yang belum. Nah, lalu kita lanjut ke main cpp, file terakhir, main cpp.cpp. Di sini ini ada konstruktor link list GPS. Nah, di sini untuk menampilkan rute awal tadi, lalu di print untuk menampilkan, lalu ini untuk menambahkan lokasi baru, alun-alun ke taman berjarak 3 meter, lalu ini menghapus lokasi tadi berdasarkan lokasi dan jarak. Lalu ini untuk menghapus lokasi pertama atau menggunakan pop front ya. Lalu ini untuk outputnya nanti. Kita coba outputnya. Kita masuk ke folder navigasi GPS. Lalu kita compile. Nah, ini outputnya. Ini tadi rute awal sudah ditambahkan,
Terus rute GPS, rumah ke kampus 10 km, kampus ke perpustakaan 1 km, Purworejo kota ke Kota Arjo 12 km. Lalu ini yang tadi ditambahkan, lokasi alun-alun ke taman 3 km ditambahkan, lokasi kampus ke perpustakaan dihapus, lokasi pertama tadi rumah ke kampus dihapus. Setelah adanya perubahan, maka ini tampilannya. Nah, begitu. Ini untuk yang navigasi GPS. Lanjut ke yang Undurido. Di sini masih sama ya. Ini untuk menyimpan deklarasi dan fungsi. Nah, ini untuk menambahkan aksi atau untuk Ini untuk menyimpan aksi. Lalu kelas private publik Undurido, ini konstruktornya. Di sini ada void add action untuk menambahkan aksi baru. Di sini untuk melakukan Undurido. Dan ini untuk menampilkan aksi. Nah, dilanjut untuk undurido.jpp. Nah, pada kode ini dimulai dengan konstruktor. Nah, konstruktor ini yang menginisialisasi 3 pointer, head, tail, current ke 0, yang menandakan bahwa daftar aksi ini adalah double linked list yang masih kosong sebagai objek yang dibuat. Nah, fungsi tadi diimplementasikan di sini untuk menambahkan aksi baru. Nah, di sini ada new node. Nah, ini untuk membuat head atau mengisi file action serta mengatur pref ini dan next ini menjadi 0. Jika masih kosong, node baru langsung menjadi head, tail, dan current tadi. Ini ya akan menjadi ini. Jika listnya sudah berisi, maka node dan kode ini langsung dihubungkan. Nah, ini langsung dihubungkan. Nah, nanti outputnya ini. Lalu di sini ada void undurido untuk melakukan undo. Nah, ini untuk melakukan undo. Untuk memeriksa apakah current valid dan memiliki pref. Jika tidak, artinya belum ada aksi atau sudah di posisi awal. Maka tampilan pesannya itu akan tidak bisa dilakukan begitu, tidak bisa undo. Nah, lalu pindah ke aksi sebelumnya. Lalu lanjut ke yang void redo. Nah, ini untuk melakukan redo. Nah, jika berhasil nanti akan pindah ke aksi berikutnya. Lalu di sini ada print current untuk menampilkan aksi. Jika tidak ada aksi, nanti munculnya ini belum ada aksi begitu. Nah, ini tampilkan aksi saat ini. Lalu di sini ada print list, yaitu untuk menampilkan semua aksi. Nah, ini while ini adalah loop.
yang berguna untuk perulangan, bisa untuk diulang-ulang begitu. Nah, lanjut ke main. Nah, ini di sini saya menambahkan beberapa aksi: jogging, walk, gym, sleep. Nah, ini loop menu untuk menampilkan aksi dan posisi saat ini. Nah, langsung print posisi saat ini, langsung print current buat untuk menampilkan aksinya. Lalu untuk menampilkan menu pilihan, nah ini. Lalu ini berfungsi untuk menangani pilihan user. Kita bisa memilih 1 undo, 2 redo, atau 3 program selesai. Lanjut ke outputnya, kita hapus dulu ini. Lanjut ke folder undo redo. Lalu kita tekan program, lalu kita ketik lagi program, enter. Nah, ini di sini kan terdapat beberapa aksi yang sudah ditambahkan tadi: jogging, work, gym, dan sleep. Nah ini list aksinya. Posisi saat ini adalah sleep. Nah, ini bagian akhir. Lalu kita undo 1, pilihan 1. Nah, di sini langsung ke posisi saat ini, yaitu gym. Lalu kita undo lagi. Nah, ini langsung ke atasnya lagi, work, langsung bergeser. Kita lagi undo lagi. Nah, ini udah di ujung. Coba kita undo lagi, apakah bisa? Nah, tidak bisa undo karena kan sudah di ujung. Nah, kalau kita redo, nah langsung bisa nih work. Lalu kalau kita mau mengakhiri ini, kita klik 3, langsung keluar, sudah selesai. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.